Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aulia dengan NIM A111221115. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Secara etimologi, kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasiyah. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait moderasi beragama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Bapak Zainal Abidin juga menawarkan 4 langkah mengembangkan moderasi beragama untuk generasi milenial, yaitu yang pertama, manfaat perkembangan teknologi media sosial dalam menyebarluaskan moderasi beragama. Yang kedua, melibatkan generasi milenial dalam kegiatan positif di masyarakat. Yang ketiga, perlu ada ruang dialog yang memadai bagi generasi milenial baik di lembaga pendidikan, di rumah, dan di masyarakat. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lembaga pembinaan karakter yang positif. Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan, terbagi menjadi 4. Yang pertama, keseimbangan teologi. Yang kedua, keseimbangan ritual keagamaan. Yang ketiga, keseimbangan moralitas dan budi pekerti. Yang keempat, keseimbangan proses tasyri atau pembentukan hukum. Yang ketiga yaitu prinsip toleransi. Pengertian toleran menurut bahasa dapat diartikan sebagai menghargai akan pendirian atau pandangan orang lain. Akan tetapi dalam konteks agama, walaupun berbicara tentang konsep moderasi, makna toleransi bukan berarti kita selalu membenarkan atau mengikuti cara pandang orang lain, bahwa toleransi yang dimaksud adalah sebatas menghargai. Praktik moderasi beragama pada masyarakat multikultural. Yang pertama, yaitu menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dijalankan pemerintah, yaitu moderasi beragama harus menjadi perhatian pemerintah dalam membuat narasi rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN sebagai keseriusan pemerintah dalam mengaungkan moderasi keberagamaan di kalangan umat beragama di Indonesia. Yang kedua, yaitu melibatkan lembaga pendidikan, pesantren, madrasah, dan sekolah, lebih juga perguruan tinggi, lebih juga lembaga non-formal lainnya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama. Yang ketiga, yaitu mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman. Yang keempat, sekolah mesti memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga kita bisa menjalin kerjasama antar pemeluk agama. Yang kedua, yaitu moderasi beragama bagi peserta didik di perguruan tinggi dan sekolah. Membangun moderasi agama di sekolah diperlukan muatan kurikulum komprehensif menyangkut keberagaman multikultural. Dalam konteks keagamaan, menurut Ahmad Rumadi, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama, penguatan komitmen beragama,
Yang kedua, penguatan toleransi. Yang ketiga, anti-radikalisme. Yang ketiga, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lembaga pendidikan. Abudin Nata memberikan 10 karakteristik nilai moderasi Islam dengan istilah yang disebutnya sebagai Islam rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama, pendidikan Islam damai, yaitu pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan pribadi manusia untuk memperkuat rasa hormat kepada hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Yang kedua, mengembangkan pendidikan kewirausahaan serta membangun kemitraan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Yang ketiga, yaitu mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang profetik. Yang keempat, memasukkan materi toleransi beragama. Yang kelima, mengajarkan Islam moderat yang menjadi Islam mainstream di Indonesia. Cukup sekian video materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.